ampunilah kami, ya Allah, kalau kami berbicara tentang Engkau tanpa hormat dan tanpa rasa kerendahan hati. Karena di sini kami tidak membicarakan teori, tetapi kami berbicara dengan Tuhan, dengan Engkau, berbicara tentang seorang teman pribadi, seorang yang kami kasihi. Jadi kiranya Engkau akan membantu kami sekarang untuk menghormati namamu dalam ajaran dan pemikiran dan pembicaraan yang berlaku sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai sekarang, saudara-saudara, kita sudah berbicara tentang materi Alkitab. Baru-baru ini berhubungan dengan 3 jabatan Roh Kudus, dari 3 jabatan Tuhan Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Dan bagaimana Tuhan Yesus melakukan atau melaksanakan jabatan itu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan perjanjian baru, sebaiknya kita melihat secara menyeluruh tentang 4 jenis pekerjaan Roh Kudus menurut perjanjian baru. Ada beberapa yang sudah biasa, yang kita kenal dan pengalaman, yaitu pembenaran oleh iman dan penyucian, proses penyucian yang dilakukan di dalam kita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mungkin baru sedikit buat kita, yaitu pekerjaan Roh Kudus untuk memberi kuasa untuk pelayanan, supaya kita boleh melayani sehubungan dengan pola pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah karya Roh Kudus untuk menciptakan persekutuan, koinonia. Sudah kenal istilah Yunani koinonia. Ada yang belum kenal. Mari kita melihat, walaupun sepintas lalu, keempat karya Roh Kudus ini. Saya tidak mau mengulangi apa yang sudah kita tahu. Tetapi karya pertama dari Roh Kudus, yaitu pembenaran oleh iman, adalah cara Roh Kudus mengantar kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memang memberitakan Injil kerajaan dalam pelayanannya di muka bumi ini, dan dia mengatakan bahwa penting sekali masuk ke dalam kerajaan, tetapi kita belum bisa masuk ke dalam kerajaannya kecuali Tuhan Yesus sudah meninggal untuk menebus kita daripada dosa. Jadi soal masuk ke dalam kerajaan jauh lebih luas pengertiannya sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Apa arti iman itu? Ya, saudara sudah tahu ini semua. Iman adalah percaya bukan hanya secara tapi kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Saya pernah dengar cerita yang berasal dari abad ke-19 di salah satu sungai yang besar di Amerika Serikat, sebenarnya antara Amerika dan Kanada. Sudah mendengar tentang Niagara Falls? Sudah, bagaimana disebut dalam bahasa Indonesia? Air terjun. Satu bagian di Kanada, sebelah lain di Amerika. Dan ada hampir 200 tahun lalu ada seorang ahli yang tahu berjalan atas tali yang besar begini, dan dia membuat tali dari sebelah Kanada sampai sebelah Amerika, dan dia berjalan dari sebelah sini ke sebelah situ atas tali itu. Dalam sekali kalau dia jatuh. Dan banyak orang di sana yang heran sekali melihat keahlian orang itu. Lalu dia memikul kentang, satu sak kentang di bahunya, dan dia jalan lewat air terjun itu dan kembali. Lalu dia mengambil apa yang disebut dalam bahasa Inggris wheelbarrow. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Wheelbarrow. Semacam kereta dengan satu roda dan bisa dipegang begini. Kereta satu roda yang dipakai untuk membawa barang-barang. Dia pakai itu, kereta dengan satu roda itu, dan dia jalan dengan kereta itu dari sebelah sini ke sebelah situ kembali. Dan memang orang sangat heran sekali dengan keahlian orang itu. Lalu dia bertanya kepada mereka, saudara sudah melihat saya berjalan, juga memikul sak kentang, juga dengan kereta satu roda. Apakah saudara percaya bahwa aku bisa minta orang duduk di kereta satu roda itu, dan saya bawa orang itu dari sana kemari dan kembali? Dan semua orang mengatakan, ya, kami percaya engkau bisa berbuat itu. Lalu dia katakan, saya persilahkan satu orang untuk datang dan duduk di kereta itu. Tidak ada yang berada, kecuali ibunya dari orang itu. Dan dia rela untuk duduk, anaknya mengantar dia dari Kanada ke Amerika dan kembali. Dan saya suka sekali cerita itu, karena sebagai gambaran tentang arti iman. Iman bukan hanya mengatakan, ya, saya percaya engkau bisa taruh orang di situ dan mengantar. Tetapi iman adalah keputusan untuk duduk di kereta dan menyerahkan keseluruhan kehidupan kepada orang lain. Itulah iman. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menerima pembenaran oleh iman seperti yang saya katakan tadi. Jadi bukan hanya bahwa kita setuju bahwa Kristus mati di kayu salib, bukan hanya itu, tetapi kerelaan untuk menyerahkan
diri kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus adalah oknum dalam alat Tritunggal yang memampukan kita untuk percaya begitu kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 dan 13, saudara bisa lihat sendiri. Semua yang menerima Dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus memberi kepada kita iman yang menyelamatkan. Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu, ketuk. Kalau orang membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Jadi iman berarti kemampuan atau keinginan untuk membuka pintu dan minta Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi kepada kita kemampuan untuk membuka pintu itu. Di dalam kehidupan gereja, sakramen baptisan menggambarkan soal lahir kembali. Dalam baptisan, kita menaruh air pada kepala orang yang dibaptis, atau orang itu tenggelam di bawah permukaan air sebagai simbol kematian. Dan kalau dia sudah keluar dari air, berarti simbol kebangkitan. Dan Roma pasal 6 ayat 3 memberi ajaran yang baik tentang ini. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi karya Roh Kudus yang pertama adalah pembenaran oleh iman. Dia memberi kepada kita iman. Dia seperti kemarin pendeta Fred bikin ilustrasi Markus Lengkong sebagai Allah Bapa, dan siapa lagi Ibu pendeta sebagai Tuhan Yesus disalib, dan Bapak Henry sebagai penghubung. Roh Kudus menghubungkan karya Yesus di kayu salib dengan orang yang perlu diselamatkan. Tadi Bapak Dekan bertanya, gimana dengan orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus nanti bisa berdosa? Saya kira untuk menjawab sebahagian dari pertanyaan itu, kita harus mengingat bahwa baptisan bukan sakramen yang menyelamatkan, tetapi sakramen yang menggambarkan penyelamatan oleh Tuhan Yesus. Namun demikian, kita percaya sebagai orang
Protestan bahwa dalam sakramen itu Tuhan memang bekerja. Kalau dibaptis seorang anak dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, beberapa hal yang kita buat. Satu, kita mengundang Tuhan Allah melalui Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan orang yang dibaptis itu. Baptisan adalah semacam undangan kepada Tuhan. Tetapi juga dalam sakramen baptisan, kita percaya bahwa Tuhan memeteraikan orang itu supaya orang yang dibaptis itu sudah dicap dengan cap yang menunjukkan bahwa Tuhan memiliki orang itu. Dan unsur lagi, baptisan anak-anak berarti bahwa orang tua berjanji untuk membesarkan anak itu supaya bisa mengenal Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi baptisan itu menunjukkan tindakan Allah yang memeteraikan, tetapi juga tanggung jawab manusia, orang tua, untuk mengajar, untuk menjadi model kehidupan Kristus, supaya anak itu nanti akan mengaku iman sendiri kepada Tuhan Yesus. Baptisan itu lain daripada apa yang diajarkan oleh Roma Katolik. Tidak mengeluarkan dosa, original sin, dosa asal, tidak menghapuskan dosa asal. Anak itu tetap orang berdosa, tetap bebas untuk berdosa kalau mau, tetapi dengan demikian kita melihat karya Roh Kudus yang kedua, yaitu karya untuk menguduskan atau menyucikan orang yang percaya. Jadi kalau seorang dibaptis, kalau seorang menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, pada saat itu mulai suatu proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang yang dibaptis itu, atau orang tuanya pada umur yang masih muda. Proses di mana Tuhan dan manusia bekerja sama untuk mengantar anak itu kepada kematangan iman dan kelakuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi proses itu adalah proses menjadi murid Tuhan Yesus. Ada beberapa gambar dalam Alkitab mengenai proses ini. Umpamanya Roma 6, manusia lama itu dimatikan dan orang diundang untuk mengikuti manusia baru yang sudah diciptakan oleh Roh Kudus pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Juga proses penyucian itu digambarkan sebagai proses mengeluarkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah itu adalah corak-corak karakter
yang cocok dengan kehidupan Kristen. 9 buah yang disebutkan dalam 2 ayat itu. Jadi sebenarnya merupakan tanggung jawab Roh Kudus untuk menciptakan untuk menciptakan buah itu. Tetapi walaupun suatu tanaman tidak perlu bekerja untuk mengeluarkan buah, kita sebagai manusia harus menerima pekerjaan Roh Kudus. Jadi sekali lagi ada bekerja sama Roh dengan manusia. Dan saya tahu dalam kehidupan saya tidak selalu mau bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hal penyucian. Ada kalanya ada godaan, dan saya sebenarnya lebih suka jatuh dalam dosa daripada taat kepada Tuhan Yesus. Lalu saya harus bertobat, minta pengampunan, dan berusaha lagi untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi penyucian adalah proses. Kita tidak pernah sempurna dalam kesucian seumur hidup kita. Kita selalu harus berjuang, selalu harus menyerahkan diri kepada Roh Kudus yang mengeluarkan buah itu. Kita hanya mencapai kesempurnaan karakter pada saat kebangkitan kita. Pada waktu itulah pekerjaan Tuhan untuk menyucikan kita sudah selesai. Menyesal sebenarnya bahwa proses ini bergantung untuk sebagian pada saya. Berarti bahwa saya harus juga bertanggung jawab untuk proses penyucian itu. Saya sudah menerima sebagai anggota CD. Saya sudah membuat janji-janji tertentu. Saya diteguhkan sebagai anggota CD dengan memakai nama Roh Kudus. Tetapi pekerjaan itu tidak pernah selesai seumur hidup saya di muka bumi. Roh Kudus datang bekerja di dalam kita, tetapi dia tidak memaksakan apa-apa. Dia menghormati kebebasan manusia. Jadi untuk itu kita melihat selalu dalam surat-surat Rasul Paulus, dia memberitakan Injil dalam suratnya bagian pertama, lalu dia pindah pokok dan berbicara tentang bagaimana tanggung jawab jemaat yang mendengar Injil itu. Roma 1-11 mengenai Injil, Roma 12 dan seterusnya mengenai tanggung jawab kita. Dan selalu begitu dalam surat-surat Paulus. Karya Roh Kudus untuk membenarkan dan mensucikan adalah karya Roh di dalam. Ingat saja kita berbicara tadi tentang karya di dalam dan di atas. Pembenaran dan penyucian adalah pekerjaan Kristus, pekerjaan Roh Kudus di dalam, untuk merubah karakter kita, untuk memberi kehidupan baru. Tetapi karya Roh Kudus yang ketiga adalah karya Roh Kudus di atas, yaitu pemberian
kuasa, kita menerima kuasa Roh Kudus untuk pelayanan dan kesaksian. Memang itu Pak, sudah lama dibicarakan, tapi sebagai ikhtisar dari materi itu, ingat saja Yohanes 14 ayat 12 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus katakan, engkau atau kamu akan mengerjakan pekerjaan yang sama seperti saya sesudah Kudus. Dan dalam Injil Yohanes, Matius, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Injil Yohanes, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu. Dan Matius 28 ayat 18-20, ayat-ayat itu saya pakai pada malam pertama. Di mana kita berbicara tentang apakah tugas melaksanakan pelayanan Tuhan Yesus dicapai oleh manusia. Dan untuk melaksanakan pelayanan dengan kuasa, kita perlu menerima karya Roh Kudus di atas untuk memberi kuasa. Dan ada beberapa ayat ditulis pada halaman 210 yang semuanya kita sudah kenal, tetapi saya pilih hanya satu untuk sekarang, yaitu Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Pasti ada di Alkitab di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara mengingat bahasa itu, turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi karya ini tidak sama dengan karya Roh Kudus yang pertama dan kedua. Dan saya kira kalau kita benar-benar mengerti fakta itu akan menolong kita mengerti mungkin apa yang pertanyaan yang ditimbulkan tadi mengenai kenapa kita meminta Roh Kudus datang tetapi tetap berdosa. Kenapa? Ingat saja contoh Simson dalam kitab Hakim-Hakim. Simson bukan orang yang manis. Karakternya tidak begitu baik. Tetapi Tuhan tetap memakai dia. Roh Kudus turun ke atas dia dan memberikan kepadanya kuasa atau kekuatan untuk mengatasi musuh-musuhnya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pemberian Roh Kudus untuk kuasa tidak bergantung pada kesucian kita. Tidak bergantung kepada kesucian kita. Kita lihat itu dalam kehidupan Simson. Kita juga melihat itu di jemaat Korintus. Yang kehidupan mereka sebagai jemaat kacau. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka sudah menerima banyak karunia dari Roh Kudus. Memang sudah beberapa kali saya bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa Tuhan begitu?
Mengapa Tuhan tidak mengikat kesucian dan pemberian kuasa? Dan sesudah berpikir dan berdoa tentang itu, saya kira Tuhan memberikan satu jawaban. Kalau kita harus mencapai kesucian baru boleh menerima kuasa, berarti kalau kita sudah menerima kuasa, kita akan merasa sombong karena berarti sudah suci. Tetapi Tuhan ingin supaya pekerjaannya selalu berdasarkan kasih karunia, anugerah, bukan sebagai prestasi, tetapi sebagai pemberian yang bebas. Jadi dengan demikian, Brad Long bisa berdiri di sini seperti tadi dan memberi cerita tentang hal-hal yang dibuat melalui dia oleh Roh Kudus, dan dia tidak sombong karena dia tahu bahwa hal itu tidak berdasarkan kesucian atau kemampuannya sebagai manusia, tetapi berasal dari Roh Kudus belaka. Dan memang saya kira baik itu, sebab saya sendiri tahu bahwa dalam pelayanan saya di tengah-tengah pendeta geni, kalau saya mendoakan seorang atau orang diusir setan, saya merasa gembira, tetapi saya tidak merasa sombong, sebab saya tahu bahwa pada saya tidak ada kemampuan untuk itu. Dan kadang-kadang, dan ini merupakan semacam pengakuan dosa, kadang-kadang kalau saya masuk dalam masa pelayanan, saya sangat sadar akan keberdosaan saya. Pikiran saya tidak seperti semestinya, umpamanya. Tetapi pada saat-saat itu, di mana saya sendiri merasa sangat kurang mampu dan sangat kurang wajar, Tuhan tetap bekerja. Dan pada saat itu, saya tahu dengan pasti bahwa bukan karena kesucian atau ketaatan saya, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang diberikan karena anugerahnya. Jadi kesucian tidak berhubungan sebenarnya dengan kuasa Tuhan. Sudah jelas, saudara pertanyaan tentang itu? Nah. Silakan. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi saya muncul satu pertanyaan dihubungkan dengan baptisan tadi. Kalau dia tidak berhubung dengan baik keselamatan maupun pengakuan dosa, pengampunan dosa, saya ingat dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang seringkali diungkap-ungkapkan, aku percaya satu baptisan untuk pengampunan dosa. Nah, ini kan ungkapan iman. Kalau dia dikatakan bahwa baptisan itu tidak berhubung dengan pengampunan dosa-dosa turunan, nah, maksud dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang seringkali juga kita ungkap-ungkapkan itu, dosa yang bagaimana itu? Aku mengaku satu baptisan sebagai pengampunan dosa. Ya, berikut. Memang dikalimatkan begitu, baptisan sebagai pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Iya. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Cara juga begitu. Iya. Rumusan itu dan itu menjadi juga pengakuan iman daripada gereja kita.
bukan hanya pengakuan iman rasuli, tapi juga pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Itu yang pertama. Boleh. Oh, ya. Dua hal barangkali yang saya mau sampaikan dalam memikirkan pertanyaan saudara yang begitu baik. Yang satu, memang sebagai orang Protestan, kita percaya bahwa baptisan melambangkan fakta keselamatan. Dan kalau seorang dibaptiskan sebagai dewasa, artinya cukup tua supaya bisa tahu apakah berdosa atau tidak, saya kira ungkapan itu tepat. Baptisan dengan iman membuka pintu untuk pengampunan dosa dari Tuhan. Tetapi untuk bayi yang kecil, yang belum sadar akan dosa, yang belum sanggup berdosa mungkin, yang belum sanggup memilih sesuatu yang bersifat dosa, saya kira baptisan itu memang sebagai lambang. Baptisan itu menunjukkan masa depan, di mana kalau anak itu menghayati baptisannya, dia bisa percaya bahwa karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, karena dia sudah menerima manfaatnya melalui baptisan, bahwa pengampunan dosa bisa dia alami. Hal kedua, saya kira dalam pengakuan iman Konstantinopel di situ, kita sudah mulai melihat perkembangan teologi menuju ke doktrin-doktrin Roma Katolik. Mungkin belum sampai di situ, tetapi menuju ke sana, yaitu bahwa dosa asal dihapus oleh baptisan. Memang saya tidak melihat di dalam Alkitab ajaran yang mengatakan bahwa kita harus mencari pengampunan dosa asal. Roma 5, pasal 5 berbicara tentang dosa asal. Tetapi setahu saya tidak berbicara tentang mencari pengampunan untuk dosa itu. Dan saya rasa bahwa pengakuan iman itu menuju ke doktrin Roma Katolik. Benar? Oke, maaf. Pertanyaan kedua. Ya, mohon maaf, saya lanjut lagi dengan pertanyaan kedua. Tadi dikatakan bahwa baptisan itu tidak memang mengandung unsur untuk keselamatan, tetapi tidak menyelamatkan. Nah, kalangan Pentakosta atau karismatik justru menekankan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Karena mereka juga berangkat dari Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Berarti bahwa baptisan menyelamatkan menurut pandangan mereka. Kira-kira bagaimana menurut pendeta? Terima kasih. Setahu saya, aliran Pentakosta itu berbicara sekarang tentang baptisan untuk orang dewasa, orang percaya, dan mereka juga maksudkan baptisan
dengan menyembuhkan orang, menyelam, dan saya kira jelas dalam Alkitab bahwa orang disuruh untuk dibaptis. Tetapi untuk mengatakan bahwa orang yang tidak dibaptis tidak bisa selamat, saya kira lebih jauh daripada apa yang dikatakan dalam ayat yang dikutip tadi. Umpamanya, maksud saya begini, coba bacakan ayat itu lagi, Markus 16 ayat 16. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagian kedua saya kira membantu kita, tetapi yang menjadi pokok di sini, baptisan pada saat itu merupakan cara mengaku iman, seperti Roma 10 ayat 19-10. Berbicara tentang mengaku dengan mengucapkan. Coba bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sudah sampai di situ ya. Seandainya orang bisu tidak bisa mengucap dengan mulutnya, apakah dia tidak bisa diselamatkan? Jadi saya kira bahwa yang ditunjukkan di sini, kita jangan menafsir secara harfiah, tetapi kita harus mengerti bahwa mengaku dengan mulut atau dibaptis menurut Markus 16 adalah cara di mana orang mengaku iman di muka umum. Dan Tuhan saya kira ingin supaya dalam menurut Markus 16 supaya iman itu tidak disembunyikan, tetapi supaya orang itu berhubungan dengan jemaat melalui baptisan, dan bahwa dia harus juga mengumumkan imannya. Baptisan penting, tetapi bagian kedua dari ayat itu tidak mengatakan bahwa seandainya tidak dibaptis tidak boleh selamat. Jadi begitulah pertimbangan saya tentang persoalan. Boleh. Ya, saudara Markus. Kiranya pertanyaan yang tidak sulit dijawab. Mungkin ini membantu atau barangkali juga membuat persoalan. Maksud saya begini, kita diselamatkan oleh baptisan dalam arti kematian Yesus dan kebangkitannya, itu kan arti baptisan. Jadi kita diselamatkan oleh baptisan dalam arti kematian dan kebangkitan, bukan diselamatkan oleh air. Iya kan? Terima kasih, dan saya setuju dengan pertimbangan itu. Saya mau tambah satu hal. Diselamatkan oleh baptisan berarti oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi baptisan juga menyangkut penerimaan kita akan dua hal itu. Jadi oleh Tuhan Yesus yang berbuat, tetapi kita juga yang menerima. Jadi, tapi saya setuju dengan komentar itu. Ya. Ya, silakan pendeta. Terima kasih.
waktu saya berumur 16 tahun mulai katakanlah percaya atau cukup serius lah untuk soal ini, soal pengampunan dosa dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada Tuhan sebenarnya waktu itu, bagaimana, karena ada ajaran hanya melalui Yesus kita bisa selamat, manusia bisa diselamatkan dari Yohanes atau apa. Tapi waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana dengan orang-orang sebelum Yesus? Bagaimana dengan orang-orang waktu itu Rusia? Saya pikir banyak yang komunis dan tidak semua orang mendengar pada waktu itu. Ada yang mendengar, ada yang banyak yang tidak, mungkin lalu mereka mati. Bagaimana dengan yang lain yang semacam itu? Itu pertanyaan yang ada kalanya saya sudah merasakan ada jawabannya, tetapi dalam suasana seperti ini saya merasa perlu lebih baik ditanyakan, karena ada kalanya itu menjadi faktor yang akan menentukan. Karena kita sejauh ini bicara Yesus satu-satunya juru selamat, ya, orang hanya melalui Yesus. Tapi pertanyaan itu muncul, ada kalanya muncul dan bisa agak wah, bagaimana? Makasih. Terima kasih. Rasul Paulus memberi jawaban sedikit tentang pertanyaan itu. Tetapi sebelum kita lihat jawaban Rasul Paulus, saya mau menegaskan satu hal, yaitu kita menurut kitab suci, kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan, yang sudah dibangkitkan, yang sudah mengirim Roh Kudus di dalam dunia untuk hidup di dalam kita dan untuk juga bekerja di antara manusia. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan kalau Tuhan tidak mati di kayu salib. Menurut Rasul Paulus, ada orang yang tahu tentang Tuhan tanpa mendengar Injil. Ingat saja pasal 123 dari surat Roma, di mana Rasul Paulus, terutama pasal 1, di mana Rasul Paulus berbicara tentang orang yang sebenarnya harus kenal Tuhan, tetapi karena dosa mereka, mereka menyembunyikan Tuhan. Mereka memuja hal yang diciptakan dan bukan pencipta. Pokoknya orang yang belum kenal Kristus bisa oleh karya Roh Kudus datang kepada iman akan yang menciptakan. Kita juga melihat dalam cerita tentang Cornelius di kisah saya kira pasal 15 atau pasal 10 mungkin. Sebaiknya saya baca. Pasal 10 ayat 34. Ini sesudah Cornelius dan yang lain-lain menerima Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, berarti akan Allah, dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Bagaimana kita mengerti nas itu? Ya, tentu sekali
berarti bahwa Tuhan sudah melihat Cornelius dan seisi rumahnya, melihat pekerjaannya yang baik, melihat bahwa dia takut akan Tuhan, dan dia kirim Rasul Petrus untuk memberitakan Injil kepadanya. Jadi itulah tentu arti yang paling jelas dari nats itu. Tetapi juga kita bisa lihat dalam nats itu bahwa Tuhan memperhatikan bukan hanya orang Kristen, tetapi orang di mana saja. Dan kalau dia melihat ada seorang yang takut akan Tuhan dan yang hidup sebaik-baiknya, Tuhan akan memperhatikan orang itu dan akan mencari jalan supaya orang itu bisa diselamatkan. Kita tidak tahu cara yang mana mau dipakai Tuhan. Yang saya tahu di antara orang Islam, seringkali Tuhan memberi mimpi, visi kepada mereka. Visi di mana mereka melihat Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, yang mengatakan, mari ikut aku, dan memperlihatkan kasihnya kepada mereka. Jadi Tuhan bisa memakai mimpi seperti itu kalau dia melihat ada orang yang berkenan kepadanya. Jadi kita belum tahu bagaimana caranya Tuhan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan adalah jujur. Dan kalau dia melihat sesuatu yang berkenan kepadanya, dia akan mencari jalan untuk supaya orang itu bisa diselamatkan. Itu keyakinan saya. Tetapi apakah fakta itu berarti kita tidak perlu memberitakan Injil di seluruh dunia? Bukan begitu. Panggilan kepada kita untuk memberitakan Injil. Sebab kebanyakan orang yang mau diselamatkan karena kita taat kepada perintah itu. Itulah cara yang biasa buat Tuhan untuk memberi keselamatan. Dan yang lain-lain, ada gejala-gejala dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa Tuhan akan mencari jalan. Walaupun mungkin kita belum tahu bagaimana. Tetapi umpamanya dengan orang Islam itu yang mempunyai mimpi, mungkin mereka tidak punya pengertian yang lengkap tentang Injil. Tetapi keselamatan yang diberikan kepada mereka tetap berdasarkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, tidak ada yang bisa selamat. Yang paling jelas Masih boleh. Yang paling jelas saya kira masih belum masih menjadi masalah. Bagaimana yang sebelum Kristus itu ya berpikir seperti itu belum. Yang sebelum Kristus. Ya, silakan. Makasih. Masih dalam hubungan dengan pertanyaan Pendeta Yusuf. Saya mengutip satu ayat dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaannya tadi Pendeta Yusuf bilang bagaimana orang-orang di belakang. Saya mau bertanya, apakah Abraham yang ada di perjanjian lama itu diselamatkan, sedangkan Yesus bilang di sini
Saya kira hampir sama kalau ini pertanyaan. Abraham atau orang Islam atau Hindu atau apa, apakah mereka diselamatkan sedangkan Yesus ucapkan seperti ini? Saya kira itu belum ada lagi, tapi sebentar. Saya tidak mau memakai banyak waktu di sini untuk hal ini sebab walaupun penting, tetapi yang kita lihat dalam perjanjian lama bahwa ada orang yang jelas sudah selamat, Daud, Abraham, Elia yang diangkat ke surga, dan banyak-banyak lain para nabi. Mereka diselamatkan berdasarkan perjanjian yang berlaku pada waktu itu, perjanjian yang lama. Itu saya kira jelas. Dan apa sebabnya mesti ada perjanjian yang baru? Karena umat pada umumnya tidak mengikut perjanjian yang lama. Pada umumnya hati mereka tidak dirubah dan perlu dirubah. Tetapi dikatakan tentang Abraham bahwa Allah berkenan kepadanya. Henokh di kitab Kejadian, dia berjalan dengan Tuhan dan diangkat. Jadi pokoknya ya begini, saya kira bahwa keselamatan yang disediakan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, janganlah kita pakai sebagai pintu untuk ditutup supaya orang tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk kecuali kalau ini. Tetapi kita anggap kematian dan kebangkitannya sebagai pintu terbuka. Sudah berdosa, tidak berkenan kepada Tuhan, mari masuk melalui pintu ini. Sebab inilah cara Tuhan untuk menghapus dosa kita. Nah, harus juga saya katakan bahwa sebenarnya pertanyaan dari Bapak Yusak tidak langsung dijawab oleh Alkitab, dan kita hanya memakai ayat di sini di situ untuk coba mengerti bagaimana Tuhan bisa menerima manusia. Dan kemungkinan jawaban saya tidak tepat, tetapi yang penting adalah orang dari atau oknum dari alat Tritunggal yang menggerakkan manusia menjadi kesaksian, menjadi saksi, dan untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Itu yang jelas. Dan disitulah kita harus berdiri. Dengan Boleh membantu sedikit barangkali. boleh, perlu dibantu. Karena itu kita bicara Tritunggal. Allah Abraham, ya kan, Allah Yesus Kristus, Allah dari Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah bagian dari Tritunggal itu. Barangkali itu pertama. Yang kedua ialah apa soal kita dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang belum percaya pada Yesus? Apakah itu persoalan kita atau persoalan Tuhan Allah? Betul? Dan saya membantu apa kena atau tidak. Ini pertama Petrus 4 ayat 6. Pertama Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati,
supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Begitulah. Ya, terima kasih Pendeta Markus. Saya kira kita harus terus dengan materi. Boleh disambung nanti. Karya Roh Kudus yang ketiga, yaitu memberi kuasa. Kuasa itu diberikan kepada manusia oleh kedatangan Roh Kudus, dan gambaran adalah Roh Kudus datang ke atas manusia, sama seperti kita lihat dalam Perjanjian Lama. Tetapi saya harus juga menekankan di sini bahwa walaupun kita anggap bahwa baptisan Roh Kudus bukanlah suatu berkat kedua sebagaimana diajar oleh beberapa aliran. Jadi bukan suatu karya baru yang berakar dalam karya Tuhan yang sebelumnya. Tetapi ketika kita dibaptis, ketika kita menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus masuk dalam kita, kehadiran Roh Kudus di dalam kita adalah sumber dari segala karya Roh Kudus yang lain. Jadi baptisan Roh Kudus walaupun digambarkan dalam Alkitab sebagai sesuatu yang turun dari atas, sebenarnya kehadiran Roh di dalam sebagai sumber dari kedatangan Roh itu bukan sesuatu yang sama sekali baru. Dan juga karya untuk menyucikan berasal dari kedatangan Roh Kudus pada waktu kita selamat. Dan sebaiknya saya seringkali tidak memakai istilah baptisan dengan Roh Kudus, persis karena menimbulkan persoalan-persoalan teologis bagi orang-orang Protestan. Dan kita lihat dalam aliran-aliran lain bahwa ada ajaran tertentu yang tidak cocok dengan teologi kita. Jadi saya seringkali mengatakan bukan bahwa saya dibaptis dengan Roh Kudus pada waktu pertama kali saya menerima karunia berbahasa lidah, tetapi saya seringkali mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus. Sebab seperti saya katakan kemarin, untuk gelombang ketiga, yaitu apa yang kita bicarakan di sini, biasanya dimengerti bahwa kalau Roh Kudus datang pada kita dengan kuasa untuk mengerjakan sesuatu atau bernubuat atau apa saja, kuasa itu hanya tinggal untuk sementara, untuk beberapa waktu sampai karya, mujizat, nubuat apa saja yang perlu diberi kuasa sudah selesai. Mujizat sudah dibuat, nubuat sudah dikeluarkan, lalu kuasa itu seolah-olah diangkat
seperti lampu yang dimatikan kalau tidak lagi perlu. Kemungkinan untuk dinyalakan kembali selalu ada, tetapi kita tidak perlu lampu itu selalu menyala kalau tidak perlu. Jadi begitu saja dengan Roh Kudus, dengan kuasanya. Nah, dia datang, dia memberi kuasa untuk karya tertentu, lalu kuasa itu diangkat sampai pada waktu diperlukan kembali. Dan kalau kita mau pakai istilah baptisan Roh Kudus adalah peristiwa pertama di mana lampu itu dinyalakan. Atau dengan kata lain, pengalaman pertama di mana kita menerima kuasa Roh Kudus untuk pelayanan tertentu. Mendekat kiri. Sejak kemarin saya mengikuti dari Pramu tentang baptisan dalam pelaksanaan roh. Bagaimana kemarin saya mengatakan bahwa dibaptis dengan baptisan roh. Saya kira itu belum lengkap. Baptisan lain dengan roh. Yohanes bilang kepada Yesus, dia akan membaptiskan kita dengan roh dan api. Nah, pengalaman iman saya mengatakan saya sudah dilengkapi dengan baptisan api. Tapi saya bagaimana saya mau jelaskan itu. Dan yang itu dengan ilustrasi yang pengalaman yang saya alami sini, saya pahami bahwa saya menerima baptisan api, tapi saya juga harus memberikan dasar teologis dulu ya, bukan hanya itu saja disampaikan. Kita ingat bahwa umat Allah ini diangkat atau dibaptis menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan melalui suatu perjumpaan teofani dan teofobi, di mana ada mundur dengan suara-suara itu kalau dalam Alkitab dan suara ada batilat dengan mundur, ya, suara bunyi-bunyi itu roh Yahweh. Tetapi juga dalam peristiwa teofani dan teofobi itu Israel itu dia takut dan minta supaya Musa dia sendiri yang berbicara dan mempertemukan kami dengan Tuhan. Akan mati. Dan itu karena dia itu api, tapi api yang tidak menghanguskan. Jadi ini pengangkatan di umat itu sudah dibaptis dengan roh. Api. Sekarang saya ini dalam pengalaman dalam pengalaman saya sebagai religius formatif saya bisa disebutkan orang demonstrasi potong dengan sepeda orang banting saya bilang kamu hanya ibadah kayak tangan dan leher dan itu disaksikan oleh anggota jemaat. Maksud saya dengan baptisan karena bukan hanya roh itu yang memakai kita untuk itu, tapi kita juga maksudnya bahkan harus ada keberanian. Sebagai contoh, saya mau pergi sidang sinode di laut, ombak besar, generasi ya mengatakan saya ini orang laut, ketua sinode jangan. Tapi saya harus tiba di laut untuk mengikuti sidang sinode Indonesia.
Tapi begitu ombak yang besar dengan tenang aja juga, dan ketusi udah gemis dia goyang kepala, dan satu hari ini tidak ada orang Sangir yang masuk perahu cuma Anda sendiri orang bunuh. Keberanian apa yang kamu pakai? Berikut, rumah saya dibakar bukan terbakar. Semua hangus, bara juga. Satu kesaksian, Alkitab saya tidak terbakar dan stola saya tidak terbakar. Dan ini tanda kehidupan saya. Nah, bagaimana saya menjelaskan itu? Kembali kepada baptisan. Baptisan itu sebagai tanda bahwa kita memiliki hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Tapi kita memiliki hidup di dalam panggilan Tuhan. Jadi di dalam kita baptisan, kita iman kita ini juga terbuka untuk memenuhi panggilan daripada Tuhan. Karena ingat juga apa yang Yesus katakan, penulis Matius menulis perkataan yang pertama langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus ada di Matius 3, sesudah Yohanes mengatakan bahwa dia layak membaptis, dia bilang lakukanlah itu, maka kita untuk melakukan kehendak daripada Tuhan, ya, melakukan kehendak daripada Tuhan. Itu ucapan langsung, tidak diinterpretasi. Dan juga yang terakhir, ucapan Yesus yang terakhir di kitab Matius, yaitu ayat 20 yang mengatakan, aku menyertai kamu di bidang akhir zaman. Sekarang kita hidup di zaman akhir, tapi menuju pada dot parusia akhir zaman. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita bekerja sama dengan dia bahwa kita hidup memiliki hidup dalam Kristus, di dalam rencana. Sekarang ini kita apa tujuannya kita memiliki Roh Kudus itu? Memang benar apa yang dikatakan bahwa juga kita harus menghayati secara gereja kita itu supaya kita bisa dapat juga menilai bagaimana di dalam sejarah itu ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja. Nah, seperti dikatakan dengan Rigel dengan suara datang kemarin, suatu hal yang memang kuasa Tuhan dan kita disaksikan dalam sejarah gereja memang dia dipakai untuk ya, menghidupkan ya, di rotu kita, ya, tunas kita demi dua orang itu kita idolakan itu, dan itu karena sejarah yang membuktikan bahwa mereka itu mempunyai roh api keberanian walaupun diancam oleh apa itu Kiai Mojo yang di dekat Tundangan itu, panglima di Ponegoro, kelas ini mau anggap ya bisa takut. Ya. Nah inilah roh hati ini dia, roh keberanian. Tadi saya katakan orang mati sebesar itu. Nah ini pengalaman saya, seorang haji tiba-tiba jatuh. Kalau sekarang pasti kita semua tahu di Bitung itu Natarian dia orang Islam, tapi ada katanya kuasa Roh Kudus dan saya percaya itu dia bisa menyembuhkan semua. Datang orang ribuan tiap hari. Saya tertarik ikut untuk membawa teman para pengisi katanya berobat itu. Saya lihat dia, benar juga kan, dia bisa sembuhkan. Tapi dia orang Islam, tapi seperti berada di jemaat umum, semua orang ya puji Tuhan, haleluya dan sebagainya. Tapi tak salah juga dia datang, dia katanya
menurut ilmu roh untuk menemukan dia tidak mampu sepertinya tetapi seorang bapak itu karena dia sudah tinggalkan tidak datang dengan khawatir tidak apa-apa dengan tangannya jangan di rumah aja makan pulang. Tapi orang lain siapa saya pada mata Islam dengan dia itu orang tidak kenal siapa saya. Tapi ini pengalaman ada keberanian jadi itu. Karena ini Alkitab bilang Yesus membaptiskan kita dengan roh dan api. Api itu kita sudah dijawabkan lama. Saya bertanya satu hal, apakah hal-hal yang ajaib itu yang pendeta Gary alami selama melayani sebagai ketua sinode atau sebelumnya juga? Waktu saya ke sinode memang banyak hal-hal ajaib. Waktu saya melayani di sekretaris Departemen IT, sekretaris umum dan ketua sinode. Jadi kemudian besar saya melayani demi termasuk negeri. Tapi pengalaman baik di pendeta maupun pembilang kesaksian pribadi dia tidak mengagumkan dia. Hanya pesan umpamanya kalau kita berdoa biasanya orang bisa ragu apa amin Tuhan dengar atau tidak. Tapi harus mempersiapkan diri dengan kehidupan. Saya sudah amin betul-betul bahwa saya yakin bahwa Tuhan dengar. Baru sekarang iman itu harus mengalahkan dunia. Yohanes 5 ayat 4. Banyak terima kasih karena menjelaskan dan memberitahukan kepada kami. Ini hanya kesaksian pribadi aja. Tetapi memuliakan roh Tuhan Yesus. Jadi saya mau teruskan dengan karya Roh Kudus yang keempat. Kita sudah berbicara tentang pembenaran, penyucian, pemberian kuasa, dan yang keempat adalah koinonia. Kalau kita lahir kembali ke dalam kerajaan Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan baru yang kita alami bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi kita ditempatkan di tengah-tengah suatu persekutuan abadi, persekutuan dengan orang-orang lain yang percaya, tetapi juga yang sudah meninggal dan yang akan datang. Dan kita melihat corak dari persekutuan yang baru itu dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 47, di mana yang percaya, yang baru percaya, berkumpul setiap hari, makan bersama, mendengar ajaran, menjual kepunyaan mereka untuk membantu orang-orang lain dan seterusnya. Jadi Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menciptakan di dunia satu persekutuan yang mengagumkan. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul-Rasul betapa atau bagaimana orang yang di luar persekutuan itu melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya dan mereka tertarik untuk percaya. Saya rasa bahwa kesaksian kita sebagai orang Kristen yang penuh Roh Kudus dikuatkan kalau orang di luar melihat kualitas persekutuan orang percaya. Dan sekali lagi seperti dengan hal-hal yang lain, umpamanya penyucian, ini merupakan kesempatan untuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus
Roh ingin menciptakan koinonia, tetapi dia tidak akan mengatasi pemberontakan kita. Kalau kita tidak mau bersekutu, Roh Kudus akan mengizinkan bahwa persekutuan itu tidak jadi. Tetapi keinginannya ialah supaya persekutuan yang indah diciptakan dan bahwa orang yang di luar yang melihat persekutuan itu akan melihat bagaimana keinginan Tuhan Yesus untuk sebagai tujuan keselamatan yang diberikan kepada kita. Saya akan memberanikan diri untuk menimbulkan satu hal, dan kalau ada orang di sini yang merasa tersinggung, saya minta maaf lebih dulu. Kiranya kamu akan memberi pengampunan. Tetapi 40 tahun lalu saya datang di Indonesia untuk mengajar di Fakultas Teologi sebagai dosen. Fakultas itu yang berada di bawah Bukit Inspirasi, di mana kita adakan kuliah, sudah tidak lagi dipakai oleh fakultas, oleh saudara-saudara sebagai dosen. Ada keterpisahan. Dan memang saya dengar bahwa ada hal-hal yang terjadi sehingga di koran di Manado sudah diumumkan persoalan itu, dan saya tahu bahwa ada orang demi yang merasa sangat malu karena itu. Dan saya bertanya, apa sebabnya sampai harus ada dua fakultas teologi? Dua-duanya merasa diri yang sejati. Di mana persekutuan Roh Kudus? Memang bukan maksud saya untuk mempersalahkan orang, tetapi untuk menyatakan kepada saudara bahwa saya sendiri sedih hati karena tadi saya berbicara dengan para tim doa. Saya bertanya kepada mereka, apa yang saudara dengar dari kita? Dan mereka sampaikan kepada saya bahwa dalam doa mereka melihat suatu tembok besar. Di sebelah sini Yayasan Medas. Di sebelah sini apa? PTK. Ya. Dan tembok itu besar dan tebal. Lalu mereka dapat kesan kalau mendoakan hal itu, bahwa kita di sini barangkali dipanggil Tuhan sebagai alatnya untuk meruntuhkan tembok itu. Itulah karya persekutuan. Saya tidak tahu kalau benar apa yang mereka dengar dari Tuhan atau tidak. Tapi saya tahu bahwa keadaan keterpisahan itu tidak sama sekali memuliakan kita. Saya tahu, saya yakin itu. Tahun lalu, tim kami berada di Minahasa pada waktu perayaan Hari Ulang Tahun Fakultas Teologi. Dan saya masih ingat pada waktu itu bahwa ada ibadah Hari Ulang Tahun demi Fakultas Teologi ini di bukit-bukit
dan ada ibadah juga di bawah. Dan kalau tidak salah, berlangsung sekaligus. Dua belah pihak minta berkat Tuhan untuk pihak yang satu dan pihak yang lain. Dan saya rasa waktu itu sangat-sangat sedih hati karena seolah-olah Tuhan dipertawar untuk memihak di sini atau di situ. Sama seperti perang di Amerika tahun 1860-an, di mana bagian utara melawan bagian selatan. Dua belah pihak berdoa kepada Tuhan yang sama, minta supaya mereka menang. Sangat menyesal sekali. Kalau Roh Kudus betul-betul bekerja di tengah-tengah kita, dan saya masih menganggap diri saya sebagai bekas dosen di Fakultas Teologi. Salah satu gejala karya Roh Kudus di antara kita adalah pengampunan, pengakuan dosa dan pengampunan. Apakah Tuhan memang sanggup menciptakan persekutuan dunia di antara kita? Kapan kita akan berhenti memalukan nama Tuhan? Kapan? Tetapi kita percaya bahwa pada akhirnya Roh Kudus lebih kuat daripada dosa manusia. Dan kita percaya, bukan, bahwa Roh Kudus sanggup mengatasi tembok atau meruntuhkan tembok itu dan geming untuk masa depan sekali lagi akan menjadi pedoman buat dunia yang belum percaya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan oleh Roh Kudus koinonia sebagai salah satu dari 4 karyanya. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa kami memang sama sekali sadar bahwa memang kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Kami sudah menjadi anggota CD Jemaat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kami sudah diteguhkan sebagai pendeta dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan pada saat ini, ya Bapa, satu kali lagi kami tunduk di hadapan-Mu. Kami memberi diri kepadamu. Kami mengaku kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dibicarakan di sini. Kiranya Engkau akan mengirim Roh-Mu di tengah-tengah kami di geming, supaya tidak ada lagi tembok yang memisahkan orang geming dari orang geming. Supaya kami boleh betul-betul mencerminkan kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tolonglah kami, ya Bapa, yang begitu lemah untuk menjadi persekutuan yang indah bagimu
supaya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Dan banyak orang yang melihat karyamu di antara kami bisa percaya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.